Pernahkah Anda merasa seperti tidak bisa lepas dari handphone atau aplikasi favorit Anda? Atau pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda selalu kembali ke produk tertentu, meskipun Anda tahu itu tidak baik untuk Anda? Bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi membuat kita ketagihan pada produk mereka? Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Hook, karya Nir Eyal. Di buku ini Anda akan mengetahui misteri di balik kecanduan kita pada produk sehari-hari. Temukan bagaimana perusahaan secara cerdik merancang produknya agar kita terus kembali dan menggunakannya. Saya merangkumnya menjadi 8 hal penting dalam buku ini. Chapter 1. Sulit merubah kebiasaan lama. Setiap pergantian tahun baru, kita seringkali memiliki tekad baru, seperti berhenti merokok, makan lebih sehat, atau rajin berolahraga. Namun, mengapa hanya dalam beberapa hari, kita seringkali kembali ke kebiasaan lama? Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan yang sudah melekat kuat. Otak kita cenderung memilih rutinitas yang sudah dikenal karena dianggap lebih efisien. Sebagai contoh, mungkin kita pernah merasa lega setelah ngemil saat merasa stres, dan otak kita mengingat hal tersebut. Namun, mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Meskipun kita mencoba rutinitas baru, jejak kebiasaan lama di otak kita tetap ada dan bisa dengan mudah muncul kembali. Itulah sebabnya banyak orang yang kembali ke kebiasaan buruk meskipun sudah berusaha keras untuk menghindarinya. Chapter 2. Membuat produk terbiasa digunakan konsumen. Banyak bisnis dan produk online sukses saat ini memiliki satu rahasia, yaitu mereka membuat orang menjadi terbiasa. Contohnya, smartphone yang kita cek setiap pagi untuk melihat pesan. Produk seperti ini memiliki kelebihan, karena pelanggan yang sudah terbiasa akan tetap setia dan akan membicarakan produk tersebut kepada teman-temannya. Produk yang membuat orang terbiasa akan sulit dikalahkan oleh pesaing. Misalnya, meskipun ada keyboard yang lebih baik dari QWERTY, orang tetap menggunakan QWERTY karena sudah terbiasa. Produsen dapat menentukan harga dengan lebih bebas, karena pelanggan sudah terbiasa, sehingga mereka tidak terlalu peduli jika harga naik. Seperti game online yang awalnya gratis misalnya, tetapi setelah pemain terbiasa, mereka rela membayar. Tapi mengapa ya, produk yang membuat orang terbiasa bisa sukses besar? Yuk, tonton lebih lanjut di chapter selanjutnya. Chapter 3. Model Hook. Banyak perusahaan ingin produknya menjadi kebiasaan konsumen. Tapi, bagaimana caranya? Ada yang namanya model hook, sebuah cara dengan 4 langkah yang bisa membuat orang terbiasa dengan produk, yaitu sebagai berikut. 1. Pemicu adalah peristiwa yang mendorong kita untuk mencoba suatu produk untuk pertama kalinya, misalnya melihat iklan di TV. 2. Tindakan adalah apa yang kita lakukan untuk bisa menggunakan produk, misalnya mendaftar di situs web. 3. Reward adalah hal yang kita dapatkan setelah melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, jika lapar lalu makan, maka rewardnya adalah rasa kenyang. 4. Investasi adalah sesuatu yang berharga yang kita berikan untuk mendapatkan suatu produk atau layanan, misalnya berupa waktu, uang, atau informasi. Setelah langkah keempat, kita kembali lagi ke langkah pertama. Lama-lama, kita menjadi menggunakan produk tanpa perlu ada pemicu dari luar, sehingga secara otomatis, kita menggunakan produk itu tanpa sadar. Chapter 4. Pemicu. Kebiasaan terbentuk dari proses yang bertahap. Pada awalnya, kita mungkin hanya tertarik dengan suatu produk atau layanan. Ketertarikan ini dapat muncul karena pemicu eksternal, seperti iklan atau saran teman. Pemicu eksternal ini penting di awal, sebelum produk jadi kebiasaan kita. Ingat saat pertama kali coba Facebook? Mungkin itu karena undangan dari teman atau keluarga. Pemicu eksternal ini dapat membantu kita untuk mencoba suatu produk atau layanan. Setelah kita mencobanya, kita dapat memutuskan apakah kita akan terus menggunakannya atau tidak. Pemicu internal juga penting, karena produsen tidak dapat hanya mengandalkan pemicu eksternal untuk membentuk kebiasaan. Pemicu internal membuat kita ingin lebih sering menggunakan produk tersebut. Semakin sering kita menggunakan produk tersebut, semakin besar kemungkinan kita akan membentuk kebiasaan. Pemicu internal berupa kebutuhan atau keinginan kita. Misalnya, kita menggunakan aplikasi cuaca untuk mengetahui kondisi cuaca, atau kita menggunakan aplikasi media sosial untuk terhubung dengan teman dan keluarga.
Emosi itu penting karena dapat juga menjadi pemicu internal, itulah sebabnya iklan sering memakai gambar atau musik yang membangkitkan perasaan. Misalnya, kita menggunakan game untuk menghilangkan rasa bosan, atau kita menggunakan media sosial untuk merasa lebih terhubung dengan orang lain. Chapter 5. Tindakan. Dalam dunia produk, sekadar pemicu tidak cukup. Orang hanya akan bertindak jika ada pemicu, punya motivasi, dan mudah melakukannya. Pemicu dapat berupa iklan, saran teman, atau pengalaman pribadi. Motivasi dapat berupa keinginan sederhana, seperti mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit. Mudah penggunaan dapat berupa desain yang sederhana, proses yang intuitif, atau fitur yang bermanfaat. Ada banyak cara untuk membuat produk lebih mudah digunakan. Misalnya, menggunakan desain yang sederhana, menggunakan bahasa yang jelas, atau memberikan petunjuk yang jelas. Yang penting, harus simpel dan mudah diikuti. Kalau ribet, orang bisa jadi malas coba. Produk yang ribet akan membuat pengguna merasa frustasi dan tidak ingin menggunakannya lagi. Misalnya, situs yang memiliki proses daftar yang panjang dan rumit akan membuat pengguna malas untuk mendaftar. Tapi kalau ada tombol daftar sekarang yang jelas, pasti lebih menarik. Motivasi bisa juga datang dari keinginan sederhana, seperti keinginan untuk bersenang-senang dan merasa lebih. Jadi, pemicu bisa buat kita bertindak mencoba suatu produk. Tapi, apa yang bikin kita terus pakai sampai jadi rutinitas? Chapter 6. Reward. Motivasi dapat membuat kita mencoba suatu produk, tetapi hasil yang kita inginkanlah yang akan membuat kita terus menggunakannya. Produk harus sesuai dengan janjinya agar kita tetap tertarik. Reward yang biasa saja tidak cukup untuk menjaga semangat kita. Kita membutuhkan reward yang berbeda-beda. Karena rasa penasaran kita saat menunggu reward kadang-kadang lebih besar daripada saat mendapatkannya. Sebagai contoh, kita tidak tahu apa yang akan ditemukan saat menggulir Twitter, dan itu seru. Untuk membuat pengguna betah, diperlukan berbagai jenis reward. Bisa berupa pengakuan dari teman di Facebook, kemenangan dalam permainan, atau rasa puas setelah menyelesaikan level sulit. Namun yang terpenting, reward harus sesuai dengan alasan kita menggunakan produk tersebut. Chapter 7. Investasi. Anda sudah melihat bagaimana sebuah pemicu bisa mendorong tindakan dan memberikan reward. Lalu, apa langkah selanjutnya di model hook yang menghubungkan kembali ke pemicu? Jawabannya adalah investasi. Saat pengguna menginvestasikan waktu atau uang, mereka cenderung kembali menggunakan produk tersebut. Kita biasanya lebih menghargai sesuatu yang kita investasikan. Jika kita sering menggunakan suatu produk, kecenderungan kita adalah terus menggunakannya. Sebagai contoh, mungkin awalnya Anda tidak terlalu tertarik dengan media sosial tertentu. Namun, setelah teman-teman Anda mulai menggunakannya dan Anda mencobanya beberapa kali, Anda mulai menyukainya dan sering menggunakannya. Jadi, dengan mengulang siklus pemicu, tindakan, reward, dan investasi, maka pengguna akan terbiasa dengan produk. Dengan kata lain, mereka akan ketagihan. Chapter 8. Menggunakan model hook secara efektif. Setiap pengusaha ingin produknya menjadi populer dan sering digunakan. Model hook bisa membantu, tapi Anda harus benar-benar mengerti produk dan pelanggan Anda. Tidak semua produk harus membuat orang terbiasa menggunakannya. Sebagai contoh, orang membeli asuransi jiwa hanya sekali, jadi tidak perlu membuatnya menjadi kebiasaan. Hanya produk yang butuh interaksi konstan yang perlu seperti itu. Jika Anda ingin produk Anda membuat orang terbiasa menggunakannya, kenali dulu apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang bisa produk Anda tawarkan. Produk harus bisa memecahkan masalah pengguna agar mereka terbiasa menggunakannya. Jika Anda membuat produk baru, cari tahu harapan pelanggan dan sesuaikan dengan model hook. Namun, jika Anda ingin meningkatkan produk lama, lihat pengguna setia Anda dan pelajari kebiasaan mereka. Ini bisa memberi wawasan untuk menarik pengguna lain. Intinya, cara menerapkan model hook berbeda-beda tergantung produknya. Tapi jika Anda bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk Anda dan sering memandu mereka dengan model hook, produk Anda punya potensi besar untuk sukses. Kesimpulan. Produk yang berhasil meningkatkan kesetiaan konsumen biasanya mengandalkan penggunaan berulang, yang membentuk kebiasaan. Hal ini dicapai melalui siklus yang terdiri dari pemicu, tindakan, reward, dan investasi. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini.
Selain itu komentar juga permasalahan apalagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar.